Halo, selamat pagi semuanya. Pak. Iya, Pak. Oke, bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Oke, ya hari ini kita sudah pertemuan ke-13 ya. Jadi tinggal satu kali lagi pertemuan. Oke, sampai sekarang gimana? Untuk praktikum minggu lalu ada kendala? Lancar aja? Project masih jalan ya? Oke, hari ini saya akan bahas materi sedikit tentang Google Map dan location. Mungkin ada nggak yang projectnya pakai Google Map atau location di sini? Nggak ada. Oke, ya udah kita bahas supaya untuk eh, pengetahuan aja. Oke ya, setelah kita bahas, kemudian saya akan jelaskan terkait project ya. Jadi minggu depan kan pertemuan terakhir, sekaligus digunakan untuk presentasi kelompok ya. Jadi presentasi kelompok minggu depan itu bagian dari penilaian. Jadi harapannya semua anggota kelompok bisa hadir ya minggu depan. Dan juga terkait apa aja sih yang harus kalian kumpulkan nanti. Dan di e-learning ada di e-learning itu ada ini saya udah post Google Play Console Access Request. Jadi apa namanya, seperti yang pernah saya sampaikan, nanti project ini kan dipublish ke Play Store ya, dipublish ke Play Store. Jadi nanti setiap kelompok bisa punya akses ke Play Store, Play Console-nya, bisa punya akses ke Play Console. Kalau sebelumnya saya bilang perwakilan ya, kali ini bisa semuanya gitu ya, bisa semuanya. Kalian silahkan isi dulu formnya ya, cukup satu orang aja yang isi, cukup satu orang saja yang isi untuk setiap kelompok, diisi, pilih kelasnya, jangan sampai salah kelasnya, kemudian nama kelompoknya, kemudian nama app-nya. Nah, nama app-nya ini yang akan ada di Play Store nanti. Nah, yang buat project app-nya di Play Store nanti saya, baru kemudian kalian kasih email kalian. Nanti email ini akan saya daftarkan sebagai admin untuk app yang dibuat ini ya, untuk app kelompoknya. Nah, nanti admin ini, si email yang didaftarkan, saya daftarkan satu aja. Nanti dia akan menambahkan teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, jadi sambil kita bahas materi, mungkin bisa sambil diisi aja ini formnya. Nanti habis itu kita coba lihat seperti apa Play Console-nya. Gitu ya. Oke. Recording in progress. Oke, hari ini kita bahas location dan Google Map API ya. Minggu lalu kan kita sudah bahas sensor, bagaimana menggunakan sensor dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini harapannya sih bisa memahami ya tentang location, bagaimana mendapatkan location atau posisi device saat ini, kemudian menampilkan Google Map dan set bermacam-macam option di Google Map dan juga menggambar di atasnya Google Map. Oke, ini location, getting location on app. Nah, ini outline-nya ya. Ini outline yang kita bahas hari ini. Nah, yang pertama adalah
bagaimana location ya, location. Jadi gimana kita bisa mendapatkan posisi kita saat ini, seperti aplikasi Google Map ini ya, bisa tahu lokasinya, posisinya saat ini di mana gitu ya. Nah, ini adalah kombinasi antara sensor yang minggu lalu dengan location ya. Karena kalau di Google Map kan dia bisa tahu posisi device-nya mengarah ke mana nih. Ya, posisi device-nya mengarah ke mana, dia bisa tahu. Gitu ya. Nah, kalau kali ini location ya berarti kita hanya mencari tahu titiknya ada di mana gitu ya. Nah, untuk menggunakan location di Android, kita yang pertama adalah mengecek jika permission untuk mendapatkan location udah diberikan. Ya, kemudian kalau ternyata belum diberikan, minta permission, kemudian baru lakukan request resend location. Jadi ada 2 request yang bisa dilakukan, yaitu request resend location dan request location updates. Kalau request location updates itu melakukan request secara berkala ya. Jadi secara berkala mendapatkan posisinya, latitude longitude-nya didapatkan gitu ya. Itu request location updates. Oke. Oh ya, sebelumnya nah, kalian ini mungkin dibuka nggak ya, ini Android Developer Fundamental dan Advanced Development. Nah, materi ini diambil dari sini ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang kurang jelas, mungkin malah bisa baca dari sini lebih lengkap. Ini ada location ya ini. Ya, ini location, ini dapetin latitude longitude-nya, ini untuk tracking location ya. Nah, ini ada step by step-nya juga untuk nyobanya, jadi bisa sambil dicoba juga ya. Ada nih modul juga sebagian ya, nggak semuanya. Oke, ya balik lagi. Nah, untuk menggunakan device location untuk mendapatkan location, kita menggunakan kelas Views Location Client ya. Sebentar. Maaf. Ya, jadi kita menggunakan Views Location Provider Client. Ya. Nah, ini digunakan untuk melakukan location request dengan mengkombinasikan data GPS, Wi-Fi, dan cell network ya. Jadi tiga jaringan ini yang digunakan untuk mendapatkan location. Nah, ini cepat, akurat, dengan penggunaan daya baterai yang cukup rendah gitu ya. Nah, mengembalikan location object ya. Jadi ketika kita request location, maka kita akan mendapatkan object location. Nah, object location ini bisa kita buka dan kita bisa dapatkan latitude dan longitude-nya beserta dengan timestamp-nya. Oke, nah latitude dan longitude kan bentuknya angka, itu bisa di-convert menjadi alamat ya, itu menggunakan geocoder gitu ya, menggunakan kelas geocoder ini. Oke, nah untuk menggunakan location service kita perlu install Google Repository. Di SDK Manager-nya ada Google Play Service ya. Jadi kalau di Android Studio itu di SDK Manager, SDK Tools, nah ini ada Google Play Service di sini. Ya, ini diinstal. Kemudian, nah di build Gradle modulnya ditambahkan Google Play Service-nya juga ya.
Google Play Service. Jadi kalau kita buka contohnya, ya ditambahkan ini Google Play Service-nya. Nah, version number-nya yang terbaru, kalaupun ada update ya, biasanya itu Android Studio akan menampilkan notifikasi bisa diupdate nih ya. Jadi kita bisa update seperti itu ya. Oke, ini sambil nunggu kita lanjut dulu aja. Nah, ini terkait versi Android. Jadi dari versi Marshmallow ke atas, user bisa mengizinkan ya grant atau deny akses ke location untuk setiap app ya. Nah, user juga bisa merubah mengganti permission-nya setiap saat ya. Dan aplikasi akan menampilkan jendela prompt ke user untuk meminta request permission ya untuk menggunakan location seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini. Bisa diubah setiap saat permission-nya. Awalnya di allow, besok-besok mau di deny bisa. Nah, sedangkan Marshmallow ke bawah itu user grant permission-nya sebelum install ya. Pada saat install udah di grant permission, kemudian setelah instalasi nggak bisa dirubah lagi. Ya, jadi kalau mau dirubah ya di uninstall, diinstal ulang. Itu Marshmallow ya, lebih tidak user friendly ya. Setelah Marshmallow ke atas lebih user friendly. Oke, nah di Android Studio-nya yang harus kita tambahkan ada 2 permission ya. Jadi ini ditambahkan di Android Manifest-nya ya. Tapi ketika kita menambahkan ini bukan berarti otomatis kita bisa langsung akses location ya. Jadi aplikasi kita bukan berarti bisa otomatis bisa mengakses location. Ini hanya menunjukkan atau menginformasikan ke Android sistemnya bahwa aplikasi ini nanti menggunakan permission location gitu ya. Nah, sebelum digunakan user perlu mengizinkan terlebih dahulu gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ada 2 permission yaitu coarse location dan fine location. Kalau coarse location itu tidak terlalu akurat ya, jadi areanya cukup luas. Kalau fine location titiknya akurat gitu ya. Nah, untuk menggunakan fine location, nah dua-duanya ini harus kita pakai. Ya, di Android Manifest-nya harus ada 2 yang di-declare. Ya, seperti ini. Use permission, coarse location, dan fine location. Ya, dan yang tadi Android Gradle-nya ini ditambahkan ini ya. Google Android Play Service Location gitu ya. Seperti itu. Oke, itu aja. Nah, kemudian request permission pada saat runtime ya. Jadi aplikasi kita perlu melakukan pengecekan permission setiap kali aplikasi mau menggunakan location ya. Jadi ini perlu dilakukan. Nah, untuk mengecek permission kita menggunakan check self permission untuk mengecek apakah permission sudah diberikan atau belum. Kalau belum, kita memanggil menggunakan request permission method untuk request permission. Nah, kemudian dicek user response-nya untuk melihat apakah request-nya diberikan atau tidak. Ya, nah, contohnya seperti ini. Ya, yang pertama adalah check self permission ya. Kan kita masukkan dalam sebuah if untuk mengecek apakah sudah diberikan atau tidak. Ya. Nah, ini parameter yang diperhatikan, ini parameter yang kedua ya, manifest permission access find location. Kalau tidak sama dengan permission granted, maka dia akan melakukan request permission. Ya, request permission. Nah, request permission parameternya yang kedua ini new string manifest permission access find location. Ya, seperti itu.
Kalau ternyata sudah diberikan, di sini if-nya false, maka masuk ke else-nya, berarti location-nya udah diberikan. Gitu ya. Nah, ketika dia melakukan request permission dijalankan, maka akan muncul tuh tampilan pop-up ya, prompt ke user yang user grant atau deny. Ya. Ketika user memilih grant atau deny, hasil pilihan user itu akan masuk ke method on request permission result. Ya, on request permission result di sini ada request code ya, karena ketika tadi kita request permission itu parameternya kan ini konteksnya, kemudian parameter kedua adalah permission yang diinginkan, dan yang ketiga ada request location permission. Ini adalah request code-nya. Karena kita kan bisa minta tidak hanya permission untuk location ya, bisa yang lain juga ya, untuk storage dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak. Nah, pada saat user memberikan permission ya, grant atau deny permission, dicek nih request code-nya mana. Kalau ternyata yang berkaitan dengan location, ini ya, ini adalah integer biasa sih, nanti kita lihat ya, code-nya, request code-nya ini, maka dicek permission-nya diberikan atau tidak. Nah, ini ada di sini grant result ini ya. Nah, kalau grant result-nya lebih besar, granted, kalau tidak permission-nya ternyata di deny. Ya, seperti itu. Oke, contoh oke ya, jadi di sini, nah ini ada sebuah konstanta ya, request location permission, ini integer, nilainya 123 ya, ini nilainya bebas. Tuh. Nah kemudian tadi kan kita menggunakan class Fuse Location Provider Client, nah ini mFuse Location Client, di sini di declare. Nah kemudian Fuse Location Client ini di initiate ya, jadi location service get Fuse Location Provider Client, konteksnya activity ini this ya. Nah kemudian kita mau dapetin nih titik lokasi device ini gitu ya, kita panggil method get location. Get location ini adalah sebuah method yang kita buat sendiri gitu ya. Nah di get location ini apa yang dilakukan? Nah seperti tadi, jadi mengecek apakah sudah ada permission-nya atau tidak, menggunakan check self permission. Yang mau dicek adalah access find location. Kalau ternyata tidak sama dengan permission granted, maka dia akan melakukan request. Request access find location, ya kan? Ketika dia melakukan request, nah user memilih, dan setelah user memilih akan masuk ke on request permission result ini. Nah, di sini ada request code-nya ya. Di sini ketika kita request permission, ada ini request-nya apa. Kemudian parameter yang ketiga ada request location permission. Ini dari sini ya. Satu, dua, tiga di sini juga dicek. Kalau case-nya 1, 2, 3, request code-nya, oh berarti dia ini terkait dengan location. Nah, dicek grant result, apa namanya, kalau lebih besar dari 0 dan permission granted, berarti permission-nya diberikan. Log debug permission granted. Oke.
Ya, seperti itu. Kalau ternyata tidak, maka ini location-nya denied berarti. Nah, ketika location-nya granted, maka dia panggil lagi get location, berarti balik lagi ke get location yang tadi. Balik ke get location. Nah, di sini kan dia cek self permission lagi. Nah, karena sudah granted, maka dia akan masuk ke else-nya. Nah, di sini mViews location-nya digunakan menggunakan get location. Gitu ya. Oke, sebelum ke sini get location kita coba tes dulu untuk permission-nya ya. Nah, ini permission-nya sudah diberikan. Ya, karena ini udah dicobain kemarin. Kalau kita stop dulu. Nah, muncul seperti ini kan? Nah, ini masuk ke request permission di sini. Ya kan? Ya. Ini dia cek self permission, ternyata belum tidak granted gitu ya. Masih kosong, tidak granted. Nah, dia akan masuk ke sini. Maka dia request permission ke request permission di sini. Nah, ketika user respond misalnya deny gitu ya. Ketika deny, maka ini dia masuk ke sini, location permission deny. Gitu ya. Seperti itu. Ya, udah dapat idenya. Nah, kemudian untuk mendapatkan location device-nya menggunakan Views Location Provider Client tadi, yang diminta adalah last known location gitu ya. Nah, biasanya last known location ini sama dengan location saat ini. Biasanya seperti itu, meskipun kadang-kadang bisa aja masih nyangkut gitu ya. Kadang-kadang saya ke kampus mau check in pakai Peduli Lindungi, posisinya masih nyangkut di rumah gitu ya. Jadinya harus ditunggu dulu gitu ya, setelah GPS-nya nyala masih nunggu beberapa saat gitu ya. Nah, cuman biasanya sih lokasinya sesuai gitu ya. Nah, itu didapatkan dari ini ya, grand result ini. Grand result yang ada di sini ya, ini grand result ini. Gitu ya. On request permission result, grand request-nya bisa kita cek. Grand request mana tadi ya? Oh, ini udah kan. Ya, Views Location Provider Client. Nah, yang dipanggil adalah method get last location. Ya, get last location di sini yang dipanggil. Ya, jadi get last location yang digunakan. Nah, ini kita bisa dapetin latitude dan longitude-nya. Ya, oke, contohnya ini. Ya, jadi Views Location Client, get last location, kemudian ditambahkan add-on success listener. Nah, on success listener kita
ada metode onSuccess. Nah, menerima objek location. Nah, objek locationnya ini bisa kita buka, ya ada get latitude, longitude, dan get time-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada on failure-nya kalau ternyata failure. Itu. Oke, terus up. Oke, contoh lagi misalnya kita run ulang ya. Nah, ini kalau kita ini kasih di grant request-nya. Nah, ini kita bisa dapetin latitude, longitude, dan juga timestamp-nya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ya, ketika location permission-nya granted, maka dia memanggil get last location, add on success listener, on success. Nah, location-nya dibuka aja. Last location that get latitude, get longitude, get time. Seperti itu. Simple ya. Oke, itu kemudian location update. Nah, location update ini diupdate secara berkala. Kalau ini kan cuma one time. Kalau location request, kita minta request update gitu ya, secara berkala. Nah, location request ini ada parameter yang bisa di-set, set interval, set fastest interval, set priority. Contohnya seperti ini ya, dibuat objek ini, location request, get location request, new location request di sini. Location request dot set interval, set fastest interval, set priority. Nah, ini location request-nya, objeknya. Nah, location request digunakan dengan Fuse Location Provider Client. Karena location-nya itu melalui Fuse Location Provider Client ini. Ya. Akurasinya ditentukan oleh location provider yang tersedia, ya, ada jaringan dan GPS-nya. Kemudian location permission yang di requested, ya, yang coarse atau yang fine location. Nah ini ya ini step-stepnya gitu ya. Ini saya nggak ada demonya, nanti kalian bisa langsung coba yang di sini ya. Nah ini ada Nah ini di sini ada tas 1, tas 2, tas 3. Yang tas 1 dan tas 2 ini kurang lebih kita udah lihat tadi. Yang tas 3 itu convert latitude dan longitude jadi alamat. Yang tas 4 yang ini tracking ya. Jadi bisa dicoba dari sini aja ya. Kurang lebih idenya seperti ini. Ya, ini create location request, di override on latitude on location result-nya. Kemudian gunakan request location update. Kemudian ya udah, ini on location result. Location result kita dapetin result-nya. Ya. Ini dalam bentuk objek location result, kemudian location result-nya ini di looping. Ya, selama masih ada data ya diupdate UI-nya misalnya, atau kita simpelnya mungkin di log dulu ya, di log latitude longitude-nya berubah atau tidak. Oke, itu. Kemudian Google Map. Nah, ini menampilkan Google Map di Android ya, menggunakan API key dari Google Map ya. Nah, kita perlu register app-nya di Google API Console gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan Google Maps Activity Template ya. Nanti udah dibuatkan code-code yang diperlukan ya. Kemudian ada linknya, kita bisa klik untuk dapetin API key-nya. Ya, untuk dapetin API key-nya Google Map Console. Google Map API.
Ya, dari sini bisa bikin project baru gitu ya. Atau kalau kalian pakai boilerplate atau template-nya Google Map, nanti udah ada linknya, tinggal diikutin aja gitu ya. Bisa bikin project baru atau menggunakan project yang sudah ada. Kemudian di situ ada credential. Kemudian kita bisa buat new credential gitu ya. New credential. Nah, ini API key-nya yang kita butuhkan. Gitu ya, API key-nya yang kita butuhkan nanti. Oke. Nah, map-nya ditampilkan dalam bentuk map fragment ya. Ada support map fragment. Nanti kalau kita pakai template-nya Google Map ya otomatis langsung udah ada ya. Udah ada seperti ini. Oke, kita coba buka dulu ya. Stop dulu. Oke, ini adalah ya ini untuk menampilkan map ini menggunakan map template ya. Kalau dilihat di layoutnya ini activity maps .xml, ini isinya seperti ini ya, map fragment ya, map fragment. Nah, kemudian di sini ada Google Maps API. Nah, ini kalian tinggal ikutin aja linknya di sini ya. Ya, tinggal ikutin linknya, di sini ada link, bisa kalian klik untuk dapetin key-nya. Kemudian key-nya itu di copy paste ke sini. Ya, di copy paste ke sini. Nah, ini sebenarnya ini isinya cuma string doang ini ya. String 1 aja Google Maps key, ini sebenarnya kepakainya di manifestnya ini. Nah ini add string Google Maps key. Ya, jadi ngambil dari situ sebenarnya. Oke, itu. Nah, di maps-activity.java-nya ini, nah ini mengextend fragment activity, mengimplement on map ready callback. Ya, jadi di sini activity yang menampilkan map harus mengimplement on map ready callback interface. Ya, ketika map-nya ready, map-nya itu dikirimkan ke on map ready. Ya, di sini dikirimkan ke on map ready. Jadi on create-nya ini ya, ini dari sananya ya, untuk menampilkan map-nya. Ini enggak diutak-atik. Ya. Ya, enggak diutak-atik. Nah, di sini on map ready. Nah, ini udah langsung tampil sebenarnya. Kalau API key-nya udah benar ya. Ini on map ready-nya masih kosong kan, jadi masih kosongan, project-nya kosong. Oke. Oke. Oke, ya masih indexing. Bisa ditutup. Oke, ya. Create map XM. Oke, ya.
Ini yang tadi ya. Kemudian ini on create ini ya. Ini mapnya. Get map asingnya. Ini udah dari sananya. Ya, ini activity yang memiliki on map ready. Ya, ada di sini juga ya. Makanya this di sini. Oke. Nah, pada saat on map ready, coba sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ya nggak apa-apa deh. Jadi gini ya, di Java-nya itu ada on create dan on map ready, gitu ya. On create-nya adalah initiate, menampilkan map, menghubungkan antara Java dengan layout-nya ya, seperti itu. Kemudian pada saat on map ready, nah kita mau ngapain dengan map tersebut, kita taruh di sini kodenya, gitu ya. Kita mau tambahin marker, kita mau pindahin mapnya, move kamera. Ya, ada metode namanya move kamera. Kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan terhadap map itu di on map ready ini. Ya, ketika mapnya ready ya kita modifikasi. Ya, kita bisa set Google Map option, kompasnya enable atau enggak, rotate gesture, tilt gesture dan lain-lain. Ya. Kemudian kita juga bisa listen to map events ya, ketika kita klik, ketika kameranya berubah, ketika kita ada business point of interest, ketika ada indoor map, kita bisa tambahkan marker, info window, shape, dan overlay. Ya, listener di Google Map event ada klik, long klik, marker klik, location change, dan lain-lain. Ya, ini kamera view, kameranya ya bisa di zoom posisinya. Ya, oke. Nah, ini ada move kamera. Move kamera ini untuk memindahkan apa yang kita lihat, posisi mapnya. Ya, kita bisa rubah latitude longitude-nya aja. Ya, jadi ada kamera update factory, kemudian .new LED length. Kalau nggak ada zoom-nya berarti nggak pakai zoom. Kalau ada zoom-nya berarti kita declare juga zoom-nya mau berapa. Makin besar angkanya maka makin dekat ke tanah. Ya, makin kecil angkanya maka makin jauh dari tanah. Seperti itu. Oke. Terus buka lagi. Oke. Nah, ya kita coba jalanin aja dulu ya. Jadi ketika kalian bikin project pakai Google Map Activity atau bikin activity baru pakai template-nya Google Map, maka otomatis udah jalan Google Map-nya. Yang penting API key-nya benar, gitu ya. Udah langsung jalan. Sekarang setelah jalan, tinggal kita mau modifikasi seperti apa map-nya. Itu ya. Nah ini tampilnya di sini kan. Kita nggak mau tampil di sini, kita maunya tampilnya di Indonesia, gimana dong?
Ya, kita mesti geser kameranya kan. Nah, itu kita lakukan di OnMap Ready. Nah, di OnMap Ready ini akan terima Google Map di sini, objek Google Map. Nah, di sini kita bikin objek Google Map ya. Nah, ini objek Google Map-nya kita dapetin dari ini, OnMap Ready-nya. Kita bisa set latitude, longitude, ya. Kemudian kita bisa geser kameranya ke latitude, longitude tersebut, misalnya di UMN. Gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan marker juga. Ya, di sini mmap, ya. Jadi kita udah dapetin objek Google Map-nya. Sekarang kita mau apain Google Map-nya ya bisa ya, tergantung. Kita lihat aja metode yang kita perlukan. Menambahkan marker, kita add marker. Ya. Marker option, posisinya di UMN, judul markernya apa. Move kamera, kita pindahin kameranya. Kemudian get zoom control, ini nanti deh. Ya, kalau seperti ini kita coba jalankan. Oke, cepat aja ya. Nah, kemudian ada UI setting. UI setting ini ada zoom control, compass enable, toolbar, zoom gesture dan lain-lain. Ya, mapnya itu bisa di zoom atau enggak ya. Pakai zoom control ada tombolnya atau pakai pinch out, pinch in aja. Itu bisa di setting. Ya. Ini defaultnya false, kita bisa bikin true. Ya, kita bisa bikin true. Ini kan nggak ada tombolnya ya. Nah, ini sekarang ada tombolnya di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita bisa draw shapes over map ya, ada polylines, polygons dan circle. Polyline berarti ya kumpulan titik-titik dihubungkan pakai garis gitu ya. Jadi titik-titik latitude longitude dihubungkan pakai garis. Polygon juga sama, titik-titik-titik dihubungkan pakai garis. Bedanya di polygon adalah titik pertama dan titik terakhir dihubungkan juga sehingga membentuk ruangan tertutup. Circle kita tentukan titik pusatnya, kemudian berapa radiusnya, maka dibuat lingkaran. Seperti itu. Ya, contohnya ini marker yang tadi ya. Oke. Simple ya, ini polyline. Kita butuh polyline option, kita buat polyline option, new polyline option, kita tambahkan add latitude longitude-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ya, 5 titik, kemudian titik jumlah titiknya bebas ya, tergantung kebutuhan. Kemudian kita bisa tentukan warna garisnya, kemudian ketebalan garisnya. Kemudian mmap yang tadi tinggal ditambahkan aja. Kalau tadi add marker, kali ini add polyline. Optionnya ya ini polyline option ini. Ya, kalau ini add marker, marker optionnya langsung ya di sini new marker option. Kalau ini dibuat, ini sebenarnya kalau kalian mau bikin ini langsung di copy ke sini ya bisa juga, cuma kan terlalu panjang ya, gitu. Seperti itu ya, itu polyline option, polyline, menambahkan polyline. Ya, kemudian polygon, polygon ini nanti kita run sekaligus aja ya. Polygon ya udah bikin polygon option, new polygon option, tambahin latitude, longitude ya 1, 2, 3, 4, 5 titik juga. Bedanya adalah titik pertama dan titik terakhir itu disambung juga pakai garis. Ya, warna garisnya, kemudian ketebalan garisnya, kemudian karena dia tertutup bisa diisi warna, dikasih warna apa. Ya, kemudian tinggal mmap.add polygon. Gitu ya. Ini sebenarnya gini juga bisa sih. Ya, polanya sama ya, add marker, ini add polyline, add polygon. Ya. Kemudian circle,
Ini add circle. Nah, dia butuh circle option. Nah, circle optionnya pusatnya di mana? Di UMN, radiusnya 500, stroke color-nya yellow, fill color-nya ini. Itu ya. Ini kalau kita run, seperti ini. Nah, ini poligon yang tadi, yang UMN to Bethsaida, 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ya, 5 titik disambung pakai garis merah. Yang UMN area, itu poligon, ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5 titik. Titik pertama dan titik terakhir dihubungkan pakai garis, jadi tertutup. Radius, pusatnya di UMN, 500, apa nih, 500 meter mungkin ya. Itu ya, jadi dibuat lingkaran, kemudian ada fill color-nya juga gitu ya, seperti itu. Nih polygon marker shape. Nah, udah selesai ya, mendapatkan location Google Map, set option, dan ini menggambar. Next week udah habis ya, project presentation, publish app on Google Play Store. Ada pertanyaan? Ya, nah itu formnya udah diisi ya, yang itu langsung kita coba ya. Oke. Oke. Google Play Console. Oke. Oke, kelas C. Oke ya, saya kasih contoh. Jadi, oke, ini nama aplikasinya Smart Parking. Nah, nanti saya akan buatkan project-nya di sini. Smart Parking nama app-nya. Saya buatkan app-nya. Kemudian saya akan tambahkan user. Devin. Satu lagi, misalnya siapa? Ini kelompoknya Walsh, Shop Kalkulator. Oke. Match all app.
Oke, ya 3 dulu aja. Nah, coba tadi siapa ya? Udah ada Maurice, Brian sama Devin ya. Nah, itu coba sambil nyala kali camnya ya. Kita udah mau selesai nih. Ya, jadi ketika saya invite nanti yang saya invite itu akan terima email untuk accept, approve atau enggak masuk ke project di Play Store-nya tadi. Coba deh, siapa tadi? Maurice, Brian, atau Devin? Coba dicek emailnya, kemudian di approve. Kalau udah, coba masuk ke Google Play Console, terus share screen. Siapa aja yang duluan? Nanti setelah selesai kelas, nanti yang lain saya invite semua. Ya, saya invite-nya satu aja per kelompok ya. Nanti yang saya invite itu invite anggotanya yang lain lagi. Coba yang udah tadi Maurice, Devin, sama Brian, siapa aja yang duluan? Dibuka emailnya, di approve, kemudian masuk ke Google Play Console, kemudian coba share screen. Hah? Coba cek di itu, di folder apa? Masa nggak masuk sih? Maurice di email student kan? Harusnya masuk deh. Coba masuk. Biar kalau di Gmail itu kan ada tab-tabnya tuh, biasanya masuk ke update mungkin. Kamu pakai tab nggak di Gmailnya? Hmm. Nggak masuk ya? Kalau Brian sama Devin tadi masuk nggak? Hah? Nggak juga. Hmm. Coba ya. Coba saya share lagi deh. Coba nih, Ricky deh, Ricky. Loh, ini user already exist. Oh, kamu ada di project lain ya? Iya Pak, Mobile Cross Pak. Oh, Maurice, pantesan. Ini, oh, ya udah, saya tinggal tambahin aja berarti. Udah otomatis bisa. Nah, Ricky, coba kalau Ricky ada nggak di project lain? Oh, udah ada juga. Atau yang nggak ikut cross platform siapa? Ricky. Ini berarti saya mesti kasih manual dong. Ricky Tandiono. Oke, siapa lagi? Caleb di sini aja atau di cross juga?
pakai semua ya. Oke. Kalau tadi Brian gimana? Masuk nggak emailnya Brian? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke, Brian bisa coba share screen deh. Udah di-approve, kemudian masuk ke Play Console-nya. Nah, itu di confirm aja, confirm yang itu agreement-nya. Kalau yang email preference nggak terserah sih, bebas. Nah, ini Brian kan udah dapat akses tuh ya ke Shop Calculator. Nah, bisa nambahin temennya melalui user and permissions. Coba ke users and permission. Users and permission. Nah, nanti bisa di manage user itu ada pilihan apa ya? Coba manage user. Kamu bisa remove user emang? Coba diklik. Oh, meremove diri sendiri. Ya, saya kira bisa remove user lain. Oke, balik ke titik 3 coba. Titik 3 itu sebelahnya manage user. Ini gimana ya? Oh ya. Nah, itu bisa invite new user ya. Invite new user, dimasukin alamat email anggota kelompoknya, kemudian ke bawah add app, nah itu pilih app-nya Shop Calculator itu, gitu ya. Jadi seperti itu, kemudian apply. Nah itu nanti ya itu dimasukin. Ya jadi seperti itu ya untuk semuanya. Nanti saya akan tambahkan, saya akan invite semuanya yang udah isi Google Form. Nanti saya invite setelah kelas ini. Nanti silahkan dimasukin anggota-anggota kelompoknya ke apa namanya ke Play konsolnya. Jadi bisa utak-atik, bisa lihat apa aja sih yang perlu disiapkan untuk publish app-nya ke Google Play Store. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk UAS, oke, share screen lagi. Di sini ini play access. Nah, ini ada rubrik penilaian UAS. Untuk UAS teori. Oke. Ya, oh ya nanti kalian kan buat laporan akhir ya. Ini template-nya udah saya kasih. Nanti kalian buat laporannya ada latar belakang, rumusan masalah, batasannya, tujuan manfaat. Kemudian ada penjelasan mengenai struktur proyeknya, ya. Mengenai struktur proyeknya, file apa saja yang kalian buat, activity-nya, kemudian menggunakan third party library atau tidak, ya kalau pakai dijelaskan juga. Kemudian ada konfigurasi khusus yang perlu diperhatikan di Android Manifest ataupun Gradle-nya. Ya kalau pakai third party mungkin ada
ada Gradle-nya pasti berubah ya, ada yang ditambahkan. Ya, kemudian struktur basis datanya menggunakan Firebase, MySQL atau SQLite mungkin untuk backup, menggunakan cloud backup. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, kemudian ada alur aplikasi, coba dibuat dalam bentuk flowchart, ya, dijelaskan, ya, dijelaskan juga ya. Kemudian hasil aplikasinya, screenshot-nya dikasih penjelasan juga. Kemudian kesimpulan, nah dari project ini kira-kira kalian belajar hal baru apa yang mungkin nggak kita bahas di perkuliahan gitu ya. Siapa tahu mungkin ternyata apa yang kita bahas nih udah nggak zaman gitu ya. Nah, jadi saya bisa belajar juga dari laporan kalian ini. Oke, itu saja. Itu untuk laporan. Nah, untuk UAS-nya, nah ini kriteria penilaiannya ada laporan akhir, poster, hasil akhir, keterlibatan individu, dan bonus poin. Ya, laporan akhir ini ada latar belakang, tujuan, manfaat, struktur proyek, alur aplikasi, hasil aplikasi, ya ini semua dinilai gitu ya. Ini 15, 10, 25, 25, 25 itu dari 30 poin ini ya, persentasenya. Jadi ini keterangannya nanti bisa kalian baca, ya. Kemudian ada poster, ya poster mungkin nggak seberapa nilainya, tapi ya dibuat yang bagus lah ya. Jadi kalau memang bagus hasilnya bisa dipamerkan aplikasinya nanti, ya. Kemudian hasil akhir aplikasi, nah ini ada potensi aplikasinya dari, coba kita lihat sekilas potensi aplikasi, dari aplikasi tidak selesai sampai aplikasi punya keunggulan khusus yang nggak dimiliki dari aplikasi sejenis gitu ya. Tuh. Kemudian keterlibatan individu, ya ada kontribusi pengerjaan proyek, pemahaman terhadap source code. Kemudian ada bonus poin kalau aplikasinya merupakan hasil dari studi kasus nyata yang sudah atau akan diterapkan, ini dapat 10 poin bulat gitu ya. Kemudian kalau berhasil publish di Play Store pada saat UAS, ya paling enggak seminggu lah setelah jadwal UAS gitu ya. Setelah jadwal UAS saya cek-cekin tuh, atau jangan seminggu lah ya, 3-4 hari gitu saya cek-cekin. Kalau udah masuk di Google Play Store, saya install dari sana. Nah, itu 5 poin bulat kalau udah berhasil publish ke Play Store. Ya, itu untuk keterlibatan individu. Nah, minggu depan kita akan ada presentasi ya. Nah, di sini penilaian saya lihat dari pertama commit GitHub, atau peer review atau wawancara minggu depan. Gitu ya. Nanti akan ada satu Google Form lagi yang harus diisi oleh semua anggota kelompok untuk saling menilai anggota kelompok yang lain gitu ya. Itu peer review. Jadi saya akan kombinasikan dari apa yang saya lihat di commit GitHub. Kalau memang kelompoknya menggunakan GitHub, dan dari wawancara, tanya jawab, pertemuan 14, dan juga dari peer review. Ya, untuk menilai seberapa besar keterlibatan masing-masing anggota. Ya, ada tanya jawab source code juga. Jadi kita akan buka kode programnya. Kalau kalian paham, biasanya kontribusinya baik, biasanya pasti bisa jawab source code-nya paham. Gitu ya. Untuk praktikum, kriterianya terkait hal-hal teknis ya, dari tampilan aplikasi, tampilannya bisa di-run, menggunakan custom styling, ya, kemudian user data, ada CRUD, ada online backup and sync, kemudian device feature. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ini file yang harus dikumpulkan pada saat UAS nanti, jadi laporan akhir yang tadi, kemudian kalian buat poster digital kan, kemudian mengisi Google Form di sini, nanti diisi aja Google Form-nya ini, nanti kalian akan terima email isi salinan dari form yang diisi tadi.
Ya, nah itu dicetak dalam bentuk PDF dan dikumpulkan jadi satu. Jadi tiga file ini di zip untuk dikumpulkan pada saat UAS. Nah, ngumpulinnya individu ya, karena kan UASnya ini kan kelompok proyeknya. Tapi untuk ngumpulin UASnya tetap individu. Nah, pastikan file yang dikumpulkan sama ya semua anggota. Jadi karena saya pasti bukanya salah satu aja yang saya buka gitu ya. Kan sama aja isinya. Gitu ya. Kan tugas kelompok. Jadi pastikan yang dikumpulkan sama. Versi yang terbaru, yang terupdate gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, template laporannya sudah saya berikan juga di sini. Itu ya. Jadi kalian akan ada satu form lagi yang belum saya post di sini untuk peer review. Oh ya, sama satu lagi minggu depan metodenya adalah seperti ini. Kalian buat video presentasi. Ya, kalian buat video presentasi selama maksimal 10 menit. Nah, video presentasi itu kalian kumpulkan nanti ya minggu depan sebelum jam 6 pagi gitu ya. Kalau bisa ya sehari sebelumnya. Jadi nanti saya download. Nah, pada saat kelas kita nggak saling tunggu lagi ya, nggak saling tunggu siapa presentasi duluan, langsung aja saya tentukan diputar video presentasinya. Nah, kelompok yang diputar video presentasinya sambil menyiapkan Android Studio-nya ya, dibuka project-nya. Jadi setelah selesai presentasi langsung sesi tanya jawab. Saya masing-masing anggota bisa share screen sendiri ya. Jadi tidak diwakilkan share screen-nya. Jadi saya langsung tanya bagian yang dikerjakan di mana. Seperti itu ya. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada ya. Nah, minggu depan saya minta pada on cam ya. Ini kita satu semester kuliah, banyakkan yang off cam-nya nih. Ya, minggu depan on cam semua. Kalau nggak ada kamera, pakai handphone. Ya, pada punya handphone kan? Ya, itu handphonenya kan bisa dipakai. Ya, on cam. Oke, itu kalau nggak ada lagi kita absen. Tiga 30 yang hadir ini kok banyak. David Erik datang. David Erik nggak ada ya. Juan Tanadi. Hadir, Pak. Juan Tanadi hadir. Darren Denison Hadir, Pak. hadir. Dharma Hutama. Hadir, Pak. Arvendo. Mana tadi? Brian. Hadir, Pak. Baik, hadir. Edgar. Hadir, Pak. Hadir. Billy. Hadir, Pak. Nathanael. Ferry Lai. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, yang tidak hadir David Erik ya. Tolong dibilang ya, David Erik minggu depan kita hadir semua. Ya, oke. Minta tolong Maurice.
Oke. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan kalau begitu. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih, ya. Pak.